Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sedang berpuasa. Pak insyaallah ketika kita sedang berpuasa, maka doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk bisa berangkat umrah ataupun haji untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin ya. Nah, Bapak Ibu, kawan-kawan, pada pertemuan kita pada pekan ini yaitu adalah tentang bagaimana langkah-langkahnya agar kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju Baitullah, baik itu ibadah umroh ataupun ibadah haji. Baik, langsung aja ya, biar waktunya cukup, insyaallah. Kita mulai dulu mukadimahnya ya, dari ayat yang pernah kami sampaikan juga, yaitu di Quran Surah Al-Anfal ayat 24 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yaqulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang ngaku di hatinya ada iman, yang yakin kelak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi seruannya Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyeru kamu kepada satu yang memberi kehidupan kepadamu, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Bapak Ibu, kawan-kawan, ayat ini menegaskan bahwasanya kita harus memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya apabila Allah menyeru kepada sesuatu yang memberikan kebaikan. Nah, kita bisa ketahui Bapak Ibu, kawan-kawan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh kita atau memberikan panggilan kepada kita itu dalam 3 hal. Yang pertama, yaitu adalah ketika sedang azan berkumandang, yaitu menandakan kita dipanggil oleh Allah untuk mengerjakan atau melaksanakan sholat. Yang kedua, yaitu adalah panggilan ke Baitullah, yaitu agar kita mengerjakan ibadah umroh ataupun haji. Dan yang ketiga adalah panggilan tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah tatkala kita meninggal dunia. Setidaknya Bapak Ibu kawan-kawan, yang pertama ini sudah kita lakukan, yaitu adalah tatkala azan berkumandang kita segera melaksanakan sholat. Nah, yang kedua yaitu adalah panggilan mengerjakan umrah ataupun haji atau datang ke Baitullah. Ada sebagian yang sudah menjalankan ini, ada sebagian yang belum. Yang sudah tentunya pengen kembali untuk bisa menjalankan lagi. Dan yang belum tentu akan semakin punya keinginan untuk agar bisa datang ke Baitullah. Baik itu melaksanakan umroh ataupun menjalankan ibadah haji. Sedangkan yang ketiga panggilan insya Allah semuanya sedang menanti giliran masing-masing. Bahwasanya
kita tentu akan dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan dunia ini. Sehingga ini merupakan penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Baitullah adalah rumah ibadah yang pertama dibangun di muka bumi. Yang kedua, haji dan umroh adalah hak Allah dan kewajiban semua manusia bagi yang telah mampu. Nah, mampu di sini ada dua, Bapak Ibu, ya. Baik itu secara bekal ataupun secara kendaraan ataupun biaya, ya. Kalau kemarin di bekal kita bagi menjadi 4, ya. Baik, bahwa pertama adalah bekal yakin, kemudian takwa, ilmu, dan juga bekal perjalanan. Yang keempat, bukan asal berhaji ataupun umroh, tapi tentu ibadah haji dan umroh yang sempurna. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya perjalanan kita ke Baitullah, baik itu melaksanakan umroh ataupun haji, ini bukannya sekedar dapat umroh atau dapat hajinya saja, sekedar melaksanakan rukun-rukunnya saja, tidak, tetapi harus mendapatkan haji dan umroh yang sempurna. Rukun-rukunnya dilaksanakan dengan baik dan tentu juga dengan sunnah-sunnah yang lainnya. Sehingga bukannya sekedar perjalanan wisata, tetapi betul-betul kita perjalanan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan hudal lil alamin. Bahwasanya ini adalah rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah, ya, atau rumah ibadah pertama yang dibangun, ya, yaitu adalah Baitullah, yaitu di Bakkah ataupun di Mekah, yang memang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Nah, di ayat yang berikutnya itu Quran Surah Al Imran ayat 97 yang kemarin Bapak Ibu sudah baca, ya. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata. Di antaranya adalah ada makam Ibrahim. Makam Ibrahim ini adalah tempat pijakannya Nabi Ibrahim ketika sedang membangun Ka'bah, ya. Dan barang siapa yang memasukinya, yaitu memasuki Baitullah, maka menjadi amanlah dia mengerjakan haji dan kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Manis tato'a ilaihi sabila. Nah, kemarin katanya kan begitu kalimatnya, ya. Manis tato'a ilaihi sabila, yaitu yang berusaha mampu untuk melakukan perjalanan, yang berusaha sanggup. Jadi kalimat ini kalimat aktif, bukan kalimat pasif, yang artinya bahwasanya orang memang bersungguh-sungguh agar bisa mengadakan perjalanan, yang bersungguh-sungguh agar bisa melakukan perjalanan ke Baitullah. Ya, jadi tidak pasif. Kalau pasif itu ya kalau diajak ya berangkat, kalau enggak diajak ya berarti saya enggak berangkat, ya begitu. Kalau memang Allah menginginkan saya berangkat ya saya berangkat, kalau enggak ya enggak, begitu. Tetapi untuk mendapatkan keinginan Allah itu tentu adalah ada sebuah etikat, ada keinginan kuat dalam dirinya. Maka kalimat ini Bapak Ibu kawan-kawan, manistata'a ilaihi sabila, adalah orang-orang yang berusaha. Maka berusaha di sini itu bisa dilihat dari ikhtiar mulai dari sekarang. Maka teman-teman yang pengen betul bisa berangkat ke Baitullah, manistata'a ilaihi sabilanya itu nanti bisa dilihat dari sekarang. Usahanya itu bisa dilihat dari sekarang. Ikhtiarnya itu bisa dilihat dari sekarang. Kalau sekarang kemudian kita tidak bersungguh-sungguh agar bisa diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju Baitullah, maka tidak termasuk dalam manistata'a ilaihi sabila ini, ya.
Jadi bukan hanya sekedar orang yang kaya, tapi bukan agar bisa menjadi kaya, bisa berusaha kaya agar apa? Agar mampu untuk membiayai biaya perjalanannya. Maksudnya begitu, ya. Nah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kemarin sudah kami sampaikan bahwasanya inilah yang kemudian membuat Imam Syafi'i akhirnya memberikan penjelasan yang kedua bahwasanya umroh ini adalah bagian dari haji dan umroh juga merupakan wajib. Nah, sekarang Bapak Ibu kawan-kawan boleh silakan dicatat, dipersiapkan alat tulisnya, ya. Insya Allah berapa menit ke depan akan kami sampaikan, ya. Insya Allah 30 menit, ya, selesai. Ya. Kalau bisa kurang dari 30 menit, insya Allah, ya. Silakan siapkan alat tulisnya. Oke, ya. 9 langkah raih umroh serta haji yang sempurna dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Bapak Ibu, jangan pernah lihat kecilnya kebaikan yang bisa kita lakukan. Apalagi kemudian kita meremehkannya, tapi lihatlah betapa besar respon Allah terhadap amal-amal kecil kita. Saya sering sampaikan juga kepada kawan-kawan, bisa jadi yang membuat Allah ridho terhadap amal ibadah kita itu bukan amal yang besar, bukan sholat kita, bukan ngaji kita, bukan bacaan Quran kita, bukan tahajud kita, bukan. Bisa jadi Allah ridho terhadap diri kita itu lantaran hal kecil yang kita lakukan. Misalnya kita membuang duri di jalan, misalnya kita membuang sampah ke tong sampah kepada tempatnya. Hal kecil yang bisa kita lakukan ini justru mungkin bisa jadi inilah yang membuat Allah ridho. Atau sekedar mengajari tetangga untuk bisa membaca A, Ba, Ta, Alif, Ba, Ta, dan seterusnya. Hal kecil inilah yang kemudian bisa jadi membuat Allah itu ridho. Maka jangan pernah meremehkan hal kecil. Jangan pernah melihat kecilnya sebuah kebaikan. Tetapi kita lihat bagaimana responnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, yaitu adalah la tahqironna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-kali kamu meremehkan kema'rufan yang bisa kita lakukan sekecil apapun kema'rufan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini barangkali dalam sebuah hadis qudsi seringkali ya kita bisa hafal dan kita sudah sering dengar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku mendekat kepadanya sedepa. Dan jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat." Jadi dalam bahasa saya adalah jika kita bersama-sama ini mendekat kepada Allah hanya sejengkal, maka Allah itu mendekat kepada kita sehasta. Dan jika kita mendekat kepada Allah sehasta, maka Allah mendekat kepada kita jauh lebih panjang lagi, lebih banyak lagi, itu adalah satu depa. Dan jika kita mendekat kepada Allah itu dengan berjalan biasa, maka Allah mendatangi diri kita itu dengan berjalan cepat. Jadi balasan Allah atau respon Allah terhadap amal yang kita lakukan itu jauh lebih besar responnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga hal kecil apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu kawan-kawan? Yang pertama adalah menabung. Ya. Jangan pernah lihat besar kecilnya uang yang kita tabungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menabung ini bentuknya adalah bentuk takarub kita kepada Allah. Bentuk pasrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kalau kita nabungnya harian, kita nabungnya bulanan dalam rangka mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bisa jadi mendekat kepada kita tiap pekan. Dan kalau kita mendekat kepada Allah tiap minggu, tiap pekan, bisa jadi Allah mendekat kepada kita tiap hari. Dan kalau kita mendekat kepada Allah tiap hari, artinya menabungnya tiap hari, harian, bisa jadi Allah mendatangi kepada kita adalah tiap
tiap jam. Dan kalau Allah mendatangi kepada kita tiap jam, tiap waktu, maka justru di sini adalah bentuk Allah itu mempermudah dalam langkah-langkah kita. Banyak Bapak Ibu kawan-kawan yang mereka bismillah saja nabung, ya. Bismillah nabung dalam rangka takarub pada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah nanti agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membayar semua biayanya. Maka jangan pernah hitung berapa besar kecilnya yang kita tabung. Mau itu 10.000 tiap hari, mau itu 5.000 tiap hari, 2.000 tiap hari, atau bahkan ya 1.000 atau 500 tiap hari, tidak apa-apa. Masukkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nabung. Ya. Kenapa? Dalam rangka tadi, dalam rangka kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melihat responnya Allah. Kalau kemudian dengan cara menabung ini Allah nanti merespon dengan baik, maka Allah yang nanti akan mempercepat untuk dicukupkan. Ya, banyak ya. Banyak kisah yang biayanya sekian puluh juta, nabung baru dapat sekian juta, tapi akhirnya Allah cukupkan dan mereka bisa berangkat ke Baitullah. Ya, banyak kisahnya. Maka teman-teman yang belum punya tabungan khusus untuk umroh, maka nanti ya bisa dimulai Syawal nanti untuk mulai membuka tabungan khusus untuk umroh. Ya, soal nanti akan kami fasilitasi juga teman-teman bisa mulai untuk menabung yang memang itu diniatkan untuk bisa berangkat ke Baitullah untuk umroh. Jangan melihat besarnya, besarnya berapapun nanti biar Allah yang mencukupkannya. Nah, langkah kecil yang lain apa? Yaitu adalah usaha real, punya usaha yang nyata, ya, membuka peluang sumber pendapatan baru atau untuk menambah nominal tabungan tadi. Dari hal apapun yang bisa kita lakukan, ya, dari jualan apa, ikut jadi reseller apa, itu insya Allah adalah merupakan bagian daripada kita itu ingin mendapatkan income tambahan. Yang income tambahan itu bisa jadi kita niatkan untuk memperbanyak jumlah tabungan untuk semakin cepat kita mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti Allah yang akan merespon. Ya, ketika jualan ini atau usaha ini kita niatkan dalam rangka hasilnya nanti kita gunakan untuk berangkat ke Baitullah, maka yakin Bapak Ibu, maka ini nanti yang akan mencukupkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Usahanya akan dibikin laris oleh Allah, dibikin hasilnya banyak dan tanpa kita sadari maka kita bisa cukup untuk membayar biayanya. Membuat paspor, ini langkah kecil yang ketiga adalah membuat paspor. Jangan anggap enteng. Ya, banyak kawan-kawan kita yang bisa berangkat ke Baitullah itu diawali atau dimulai dengan membuat paspor. Ya kenapa? Karena nanti paspor ini adalah bentuk kita itu mendaftar kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk kesungguhan kita. Maka kawan-kawan, saya sering sampaikan, ketika kita punya keinginan untuk berangkat ke Baitullah, langkah kita ada dua daftarnya. Yang pertama adalah kita daftar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ngomong sama Allah, "Ya Allah, saya pengen berangkat ke Baitullah. Saya pengen umroh, ya Allah." Begitu. Jadi agar nanti Allah catat itu niatan kita ini. Yang kedua, kita daftar ke travel, ke biro, ya. Daftar insya Allah gratis, ya. Kalaupun ada DP itu biasanya digunakan untuk mengikat atau untuk alat-alat perlengkapan yang nanti akan diberikan kepada kita. Begitu, ya. Maka tidak apa-apa, bismillah saja. Nah, buat paspor ini murah insya Allah ya, hanya 355 kita bisa dapat paspor untuk sekarang ini selama 10 tahun. Maka murah ini ya. 355 nanti untuk selama 1 tahun ya. Nah, itu ya. Jadi yang pertama adalah jangan pernah anggap remeh langkah-langkah kecil. Nah, langkahnya tadi ya, termasuk teman-teman menabung. Kemudian yang kedua membuka usaha agar apa? Agar tabungan semakin besar. Dan yang ketiga adalah buat paspor. Nah, paspor kalau sudah jadi, tiap kita sholat taruh di atas sajadah, kita minta amun kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita berdoa bahwa kita ingin berangkat ke Baitullah.
Yang kedua, niatkan diri kita ini untuk bisa menolong agama Allah dan sesama serta meraih keutamaannya. Jadi niatkan dalam hidup kita ini mulai sekarang ketika kita mulai niat untuk berangkat ke Baitullah, maka niatkan diri kita untuk menjadi apa namanya? Hamba Allah yang bisa nolong orang lain. Menjadi hamba Allah yang memang bisa ngebantu orang lain. Nanti kita punya niatan baik. Untuk apa? Untuk bisa membantu siapapun yang memang membutuhkan pertolongan diri kita. Nah, gitu. Jadi silahkan mulai niat untuk bisa ngebantu orang lain. Ini sama seperti di buku Manut Quran, yaitu adalah kita benerin niatnya. Niat kita mulai saat ini untuk hidupnya selalu ngebantu orang lain. Semaksimal yang bisa dilakukan. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Karena wahai orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agamanya Allah, maka niscaya Allah yang akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi maksudnya gini, ini itu kita merayu Allah kan kawan ya. Kita merayu Allah, ya Allah saya sedang bermunajat kepadamu, saya akan meniatkan hidup ini untuk ngebantu orang lain. Nah, nanti kalau sudah begitu, maka tentu Allah yang nanti akan menolong diri kita. Jadi kita ngerayu Allah dengan cara ini. Nah, termasuk Rasulullah SAW bersabda, Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhihi. Ya, seperti itu. Nah, sebenarnya semua amal itu tergantung pada niatnya. Maka niat baik kita untuk apa namanya menolong orang lain tadi itu untuk menjadikan hidup kita agar bisa bermanfaat kepada orang lain, maka di situ Allah catat sebagai sebuah kebaikan. Dan tentu Allah akan merespon setiap kebaikan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Bahwa sungguhnya semua amal tergantung pada niatnya dan sungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Maka niatkan dalam hidup ini untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, Bapak Ibu, baca Quran setiap harinya. Ramadan ini adalah wasilah yang terbaik untuk kita berinteraksi dengan Quran, ya. Maka dimulai dari Ramadan kita senantiasa berinteraksi dengan Quran, Bapak Ibu, ya. Bergembiralah kalian semua karena sesungguhnya Al-Quran ini adalah ujung tali, ya. Jadi tali. Yang satunya ini adalah ada di Quran ini, maka yang satunya lagi dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh kalian tidak akan binasa ya, dan tidak akan sesat setelah kalian berpegang pada Al-Qur'an ini. Maksudnya begitu. Maka dibaca setiap hari ya, banyak sekali manfaatnya ya. Coba saya percepat sedikit ya. Datang ke pengajian, ke sekolah dan lain dengan niat bisa memberi ilmu minimal satu ayat, satu ataupun satu hadis ya. Nabi SAW bersabda, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Maka ayat yang kita baca kemudian kita bisa sampaikan lagi kepada orang lain, maka akan punya banyak kemanfaatan ya. Maksudnya seperti itu. Nah, semoga Allah memberikan nutrah ataupun cahaya di wajah kepada orang yang mendengarkan, lalu kemudian mereka menjaganya dan untuk disampaikannya. Jadi Rasulullah ini berdoa, semoga orang-orang yang mendengarkan sabdanya Nabi kita Muhammad SAW mendengar, kemudian menjaga dan untuk menyampaikannya kepada orang lain. Nah, seperti itu ya. Yang keempat, Bapak Ibu, jadikan sholat sebagai penolong dan juga kendaraan untuk segera dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sholat dan sabar dan sholat ini sebagai penolongmu, karena sesungguhnya Allah
beserta dengan orang-orang yang sabar. Maka sholat dengan benar ya. Niat sholat dengan benar, wudhunya benar, lakukan sholat dengan benar. Maka insya Allah ini akan betul-betul jadi penolong. Maka ayat-ayat yang terkait dengan umroh dan haji bisa kawan-kawan baca, bisa dibawa ketika sedang sholat. Insya Allah akan jadi doa di sana ya. Oke. Yang kelima Bapak Ibu yaitu adalah sempurnakan permintaan ataupun doa. Maka kita coba catat keinginan-keinginan baik kita itu seperti apa dan jadikan ini sebagai doa ataupun permintaan ya. Baik kita sebelum berangkat ke Baitullah ataupun lebih-lebih nanti ketika kita sudah bisa berangkat ke Baitullah ya di sini. Maka teman-teman silahkan catat ya, ditulis ya permintaan atau doanya itu seperti apa. Maka jadikan ini sebagai proposal yang nanti kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaiki dan sempurnakan niat umroh atau haji kita dan selama ibadah kita. Dan sempurnakan pula doa-doa juga permintaan kita. Untuk diri kita sendiri dan keluarga itu apa doanya? Yang kedua untuk tetangga dan sesama. Yang ketiga untuk kota ataupun daerah tempat kita tinggal dan perjuangan serta bagi negara Indonesia ini. Kita doanya apa gitu ya. Jadi tidak berdoa untuk diri kita sendiri. Qala Allah Ta'ala walil abdi ma sa'ala dan pasti menjadi milik hambaku apapun yang ia minta kepadaku. Jadi insya Allah akan menjadi haknya seseorang, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan apa yang kita minta. Maksudnya seperti itu. Lalu yang keenam, bangun kesehatan, kebugaran dan juga kekuatan mental serta badan. Ini adalah merupakan bagian dari bekal kesehatan diri kita, bekal fisik ya. Kemarin kalau saya sampaikan ini adalah merupakan bekal fisik, maka harus sering olahraga, kemudian apa namanya makan makanan yang sehat, mulai dilatih fisiknya. Insya Allah seperti itu ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat itu lebih baik daripada dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Maka tatkala nanti kita umroh dengan fisik yang kuat, dengan fisik yang sehat, maka akan mendapatkan peluang yang jauh lebih besar ketika bisa menjalankan ibadah-ibadah di Baitullah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Ya. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam segala urusanmu. Ya, serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Yang ketujuh, Bapak Ibu kawan-kawan, langkahnya itu adalah memperbanyak istighfar dan taubat dan nasuha setiap hari dan bahkan di setiap majelis sampai terasa efek ataupun dampaknya seperti dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perbanyak Bapak Ibu untuk mohon ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya di waktu sahur ya. Nah, barang siapa yang melazimkan istighfar maka Allah akan jadikan jalan keluar dalam setiap kesulitan hidup, dijadikan setiap kesedihannya menjadi kebahagiaan dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, maka silahkan Bapak Ibu bisa memperbanyak istighfar. Namun ketika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon ampun sama Allah, bertobat sama Allah, maka tentu tobat kita harus tobat nasuha agar tidak mengulanginya lagi. Artinya dosa-dosa yang memang pernah kita lakukan, pernah kita kerjakan itu tidak lagi kita kerjakan. Jadi betul-betul kita mohon ampun sama Allah. Ya. Oke, yang kedelapan, perbanyak infak Bapak Ibu. Sebisa mungkin itu menjadi amalan harian. Ini juga termasuk bagian daripada kita menjemput responnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tiap hari infak dalam rangka kita merayu Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi Allah akan ngebales kita, Allah akan datang kepada diri kita tiap tiap saat, tiap jam kan begitu atau bahkan tiap menit. Nah,
Insya Allah ya, dalam rangka betul-betul kita mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka infak sebisa mungkin. Nah, Ramadan ini adalah momentum yang baik. Silahkan teman-teman bisa manfaatkan di sisa Ramadan, di 10 hari terakhir Ramadan, teman-teman manfaatkan untuk benar-benar bisa berinfak. Dan tatkala berinfak kepada Allah, mintalah kepada Allah agar dimudahkan untuk bisa berangkat ke Baitullah. Ya, jadi dalam setiap doa kita, iringilah doamu, iringilah hajatmu dengan amal soleh. Termasuk infak ini adalah juga merupakan dari amal soleh. Maka silakan Bapak Ibu ya, silakan lakukan infak di waktu di setiap saat. Dan ini sedang di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka bertakwalah kamu pada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu dan barang sewan dipelihara dari kekiran dirinya maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, silahkan untuk melakukan infak. Tiada sehari pun yang dilewati oleh para hambanya melainkan turun 2 orang malaikat. Nah, setiap pagi, Bapak Ibu ya. Maka satu di antara mereka berkata, Ya Allah berikanlah pengganti bagi orang-orang yang berinfak. Dan malaikat lainnya berkata, Ya Allah berikanlah kebinasaan bagi orang-orang yang menahannya. Ini adalah termasuk infak subuh. Ya. Pokoknya lakukan di setiap hari, kawan-kawan ya. Mana kosot sodakotun min mal. Tidak akan berkurang harta yang memang disedekahkan. Semakin banyak memberi, maka akan semakin banyak menerima. Tatkala kita memberi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di jalannya Allah, maka Allah akan membalas dengan berkali-kali lipat. Termasuk mungkin barangkali adalah balasannya kita dimudahkan untuk bisa berangkat ke Baitullah. Mungkin bisa jadi tanpa biaya, mungkin bisa jadi dibayarkan oleh orang lain atau mungkin bisa jadi dimudahkan caranya kita untuk mendapatkan biayanya tadi. Dan Allah melipat gandakan ganjaran bagi orang-orang yang bersedekah. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah itu baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka dan bagi mereka adalah pahala yang banyak. Yang terakhir Bapak Ibu, langkah yang 9 adalah doa. Berdoa dan meminta kepada Allah agar dimampukan, dimudahkan, dan diberi umroh dan haji yang sempurna. Baik itu sempurna secara ilmunya, kemauannya, performa pelaksanaannya, hingga hasilnya. Sering kami sampaikan bahwasanya ketika kita datang ke Baitullah dengan biaya yang tidak sedikit, maka setidaknya satu, kita harus mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendapatkan pahala yang berlimpah. Yang ketiga, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat adalah kita menjadi kunci pembuka kebaikan dan juga gembok penutup keburukan. Artinya ada perubahan dari sebelum kita berangkat umroh dan juga setelah kita berangkat umroh. Ya, baik. Selamat Bapak Ibu, kawan-kawan untuk berjuang menjemput pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan langkah-langkahnya tadi, step by step, langkah mana yang belum dilakukan, maka nanti bisa dikonsultasikan dan insya Allah bagaimana caranya, nanti insya Allah teman-teman akan dibimbing step by step, sedikit demi sedikit, untuk betul-betul mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semuanya bisa berangkat ke Baitullah, baik itu umroh ataupun haji. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ada sedikit waktu ya. Barangkali jika ada yang mau di-sharingkan atau yang mau ditanyakan. Yuk, silakan Bapak Ibu, kawan-kawan boleh mungkin barangkali langsung saja ya.
Barangkali ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau di-sharingkan, Pak Insya Allah dipersilahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Pak Ustadz mau nanya, itu kan tadi ada di poin berapa itu tadi? Hmm, Nggak salah 7 Pak Ustadz ya. Itu ya. kan ada istighfar atau adakah amalan-amalan lain yang harus kita baca Pak Ustadz untuk kita dimudahkan untuk melangkah ke sana gitu Ustadz. Enggak, tadi gimana Jikir-jikirnya, maksudnya? jikir-jikirnya apa aja gitu Pak Ustadz, Hmm, apa hmm, hmm. selain istighfar gitu Ustadz maksudnya. Hmm, hmm, hmm. Gitu aja. Ya, oke ya. Ya. Zikirnya sebenarnya amalan ini sama seperti amalan-amalan yang ada di Manut Quran, termasuk sholawat juga, termasuk ayat-ayat Al-Quran itu dijadikan zikir ya. Jadi termasuk di Quran surah Al-Hajj ayat 27-28 itu juga bisa dijadikan zikir ya, dibawa ke dalam sholat sebagai ayat sholat misalnya itu diperbolehkan ya. Termasuk besok misalnya ada zikir dengan Asmaul Husna ya, maka silakan. Insya Allah nanti ke depan akan kami sampaikan jauh lebih detailnya lagi. Ini awalan seperti itu dulu. Insya Allah Bu Murianti ya. Baik Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Oke, baik. Ya, selamat datang yang baru bergabung. Insya Allah ya. Masih ada berapa menit ke depan. Insya Allah nanti kita akan eh, tutup ya. Silahkan jika masih ada yang ingin disampaikan, mau sharing ataupun bertanya diperbolehkan. Baik, cukup ya. Jika cukup, kita akan tutup dan nanti insya Allah rekaman akan kami share lagi dan bisa untuk diulang-ulang lagi, bisa untuk disimak bagi yang belum menyimak dari awal ya. Tidak apa-apa Pak Yatino, soal nanti bisa menyimak di materi yang kami share nantinya ya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaraah majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.